Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alevia Yaritsadi Rahayu dari kelas 1E, NIM 66622100156. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah saya yang berjudul Berjalannya Komunikasi Politik di Era Digital. Menurut Nasrullah, pada tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan para penggunanya untuk meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama, berbagi informasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial ini sangat beragam, seperti media jejaring sosial, jurnal online atau blog, jurnal online sederhana atau microblog, media sharing, social bookmarking, media konten bersama atau Wikipedia. Selama beberapa tahun terakhir, media sosial sudah menjadi sumber paling penting untuk sebuah berita dan informasi tentang politik. Tokoh atau partai politik banyak yang memanfaatkan semua media yang dianggap memiliki potensial untuk meningkatkan kepopuleritasan tokoh atau partai politik tersebut. Penggunaan media oleh tokoh politik atau partai politik biasa dikenal dengan istilah komunikasi politik. Menurut Denton dan Woodward, pada buku Migner tahun 2011, halaman 3, komunikasi politik adalah diskusi murni tentang alokasi sumber daya publik, otoritas resmi, dan undang-undang resmi. Komunikasi politik juga dilihat sebagai proses interaktif yang hanya berfokus pada transmisi di antara para politisi, media, dan publik. Melalui penggunaan media sosial, banyak hal dapat dilakukan dengan waktu yang relatif lebih cepat, seperti mendapatkan informasi, sosialisasi, gagasan, ajakan, tuntutan, hingga protes dan publikasi usulan alternatif kebijakan. Selain berguna sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain, media sosial dapat digunakan sebagai upaya menampilkan citra diri atau menampilkan nama baik dari seseorang, termasuk para politisi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era seperti ini menciptakan evolusi di dunia politik. Media sosial memiliki kecenderungan pemberitaan politik di semua jejaring sosial melalui akun pribadi, kelompok, maupun akun oknum-oknum yang informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi yang layak. Isi pesan di media sosial yang tersebar bebas sangat mudah diakses, seolah-olah menyangkal keberadaan media massa sebagai sumber berita dan sumber informasi paling utama dan bersifat faktual. Kelompok-kelompok politik tersebut yang menggalang opini untuk menyalahkan pihak-pihak yang tidak disukai oleh mereka dan secara berkesinambungan mengeksplorasi pesan dalam aroma persaingan. Kekuatan dan popularitas media sosial membuat partai politik, institusi politik, kelompok-kelompok politik, dan berbagai satuan di masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pemerintah dan kekuasaan negara terus berupaya memanfaatkan media sosial sebagai pendukung kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Media sosial dalam jaringan resmi kelompok politik tidak berdiri sendiri dalam mengeksplorasi informasi untuk kepentingan kelompok, sebab muncul sedemikian banyak media sosial dari pendukung dan simpatisan yang menyebarkan berita-berita bohong yang tidak sejalan dengan sikap resmi lembaga ataupun kelompok-kelompok politik. Media sosial selanjutnya juga digambarkan sebagai sarana yang ideal dan salah satu basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik di Indonesia. Silih Agung Wasesa mengatakan bahwa kehadiran media sosial membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif. Dengan karakteristiknya, itu tidak sedikit para politisi di Indonesia memanfaatkan media sosial untuk proses kampanye politik. Penting bagi para institusi politik untuk berpartisipasi dengan aktif dalam komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama dalam kampanye pemilu. Media sosial dipandang sebagai suatu alat untuk berinteraksi yang efektif oleh partai politik dan kandidatnya, termasuk untuk mempromosikan partai atau kampanye mereka. Bahkan, saat menjelang pemilu legislatif, partai politik mulai semangat membuat akun-akun di media sosial untuk melakukan kampanye terhadap partai dan calon legislatif mereka. Salah satu keunggulan berkampanye menggunakan media sosial adalah biaya kampanye yang jauh lebih murah dan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Media sosial juga unggul karena memberi kesempatan pada para pemilih untuk berkomunikasi dua arah dengan kandidat politisi. Tidak seperti model kampanye tradisional yang cenderung searah.
Sifat komunikasi politik antara kandidat politisi dan calon pemilih bisa menjadi multi-arah, seperti dari kandidat ke pemilih, pemilih ke kandidat, atau antar pemilih. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet sebenarnya sudah dimulai sejak pemilihan umum di tahun 1997, di mana partai politik kontestan pemilu saat itu, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing memiliki situs resmi. Informasi yang terdapat dalam situs tersebut meliputi beberapa informasi tentang partai politik tersebut, seperti program-program partai, pernyataan-pernyataan politik, ADART, dan susunan pengurus pusat atau daerah. Selain itu, media sosial berperan penting dalam pengembangan melek politik untuk masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda. Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk para mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan sosial dan politik, harusnya dapat memaksimalkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Namun, adanya berita-berita hoaks atau tidak sesuai fakta dan hal-hal yang berbau negatif tentang politik lewat media sosial bisa saja mempengaruhi bagaimana nantinya melek politik mahasiswa menjadi tidak maksimal. Salah satu alasan mengapa melek politik menjadi sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi di Indonesia adalah karena dengan melek politik, maka warga negara sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara resmi di suatu negara. Hal tersebut akan berdampak terhadap timbulnya kesadaran yang otonom dalam partisipasi pembangunan sistem politik dan demokrasi dengan kualitas yang lebih baik. Tantangan pertama media sosial dalam dunia politik ialah hilangnya batas-batas status sosial di dalam media sosial. Dengan adanya media sosial, maka para politisi pun harus menyadari meskipun dia secara asli adalah pejabat tinggi atau partai politik yang berkuasa, tetapi posisinya di media sosial akan setara dengan pengguna lain. Maka dari itu, para politisi harus siap-siap saja menghadapi kritik dari pengguna lain yang bahkan ada beberapa di antaranya yang cenderung pedas. Selain itu, para politisi tidak bisa lagi menggunakan media sosial sebagai sarana untuk curhat ataupun bercandaan. Namun tidak banyak juga para politisi yang menjadikan platform sosial medianya untuk sekedar bahasan santai dan bercandaan, dan bahkan cerita tentang pribadinya. Tapi seseorang akan salah persepsi apakah curhat yang dilakukan oleh para politisi di platform media sosialnya merupakan ungkapan dirinya sebagai pribadi atau mewakili institusinya. Di era digital seperti sekarang, produksi pesan dan citra politik malah justru menjadi hal yang rawan untuk diganggu oleh oknum-oknum yang tidak jelas. Pelaku politik harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa pesan-pesan mereka akan dimodifikasi oleh pihak lain ketika pesan tersebut disampaikan melalui media sosial. Para pengguna media sosial tak tertarik untuk mencari rekam jejak atau program yang akan ditawarkan oleh politisi. Sebaliknya, ada yang kecenderungan di masa kampanye pemilu, media sosial justru digunakan untuk mengolok-ngolok politisi dan menyerang politisi yang tidak disukai. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi yang paling cepat dan tepat. Bahkan berita di televisi maupun surat kabar yang beredar pun tak jarang mendapatkan informasi lewat media sosial. Dunia politik Indonesia tidak akan pernah lepas dari berbagai pujian, saran, maupun kritik pedas dari seluruh elemen masyarakat Indonesia termasuk pengguna internet. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial sebagai ajang mempromosikan tokoh politik juga tidak boleh lepas dari beberapa kunci penting yang harus tetap diperhatikan. Dikarenakan media sosial termasuk sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya, serta calon pemilihnya, maka sisi komunikasi harus selalu terkandung di dalamnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.